Kenapa ya STAN kok bisa jadi sekolah yang favorit? Simak 7 alasan kuliah di PKN STAN, dan aku akan bagiin step by step lolos STAN tahun 2024. Kamu ingin bimbel persiapan seleksi sekolah kedinasan dengan materi, jadwal, dan pembelajaran yang fleksibel, mulai dari basic hingga advance. Yuk join bimbel privat offline. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Data dari tahun 2018 menunjukkan kalau PKN STAN adalah perguruan tinggi kedinasan yang paling diminati. Ini dia 7 alasan kenapa kuliah di PKN STAN adalah salah satu hal yang sangat menarik dan juga sangat menjanjikan. Pertama, karena adanya jaminan ikatan kerja. Saat ini banyak banget lulusan yang ngerasa kesulitan buat mencari kerja. Entah itu lulusan dari S1, S2, ataupun bahkan dari diploma juga kesusahan untuk cari kerja. Tapi hal ini tuh nggak akan terjadi bagi mereka yang lulusan dari PKN STAN. Nah, adanya jaminan ikatan kerja bagi mereka yang berprestasi. Dan mereka akan disebarluaskan di instansi ataupun di lembaga pemerintahan, utamanya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan karena lulusan STAN selalu terbukti berkualitas dan juga siap bekerja di bidangnya masing-masing. Jadi pegawai negeri sipil lulusan PKN STAN akan disebarkan ke berbagai instansi pemerintah, jadi otomatis mereka akan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Imewanya lagi sih, mereka yang lulus dari STAN ini nggak perlu lagi buat ikutan tes CPNS, karena ya memang pada prinsipnya tes CPNS udah dilakukan saat seleksi masuk PKN STAN itu tadi. Nggak perlu khawatir akan jadi pengangguran, karena saat STAN membuka pendaftaran, maka saat itu tenaga kamu pasti akan dibutuhkan. Selain itu, gaji dari lulusan STAN yang di atas rata-rata akan menjadikan hidup kamu sejahtera di usia yang muda. Selanjutnya tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Saat ini, kampus STAN itu tersebar di 12 provinsi. Daerah itu ada di Medan, di Pekanbaru, di Palembang, Balikpapan, Pontianak, Jakarta, Cimahi, Jogja, Malang, Makassar, Manado, dan juga Bali. Alasan kuliah di PKN STAN ini nggak perlu ngebikin kamu tuh khawatir apakah akan merantau terlalu jauh dari rumah. Tentu aja itu tuh nggak akan ngebikin kamu pusing atas biaya hidup nantinya. Tentu aja lulusan STAN itu pasti punya pandangan yang baik di mata masyarakat, karena banyak banget orang yang minat ke PKN STAN, tapi kuotanya tuh cuma terbatas. Dan ketika kamu udah jadi mahasiswa STAN, pasti banget akan jadi kebanggaan keluarga. Selanjutnya, kuliah di PKN STAN juga bebas biaya. Mahasiswa STAN itu dibebaskan biaya pendidikan karena seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah, kalau dibandingin sama kampus lain nih ya, kuliah di sini akan jauh lebih menguntungkan karena nggak perlu lagi bayar biaya kuliah. Jadi cukup keluar uang untuk biaya hidup aja. Selain itu, akan ada biaya hidup juga yang diberikan oleh kampus. Jadi kita tuh nggak selalu seluruhnya ngebayar biaya hidup kita sendirian. Tentu aja dengan masuk PKN STAN ini akan dapat banget buat meringankan beban orang tua, dan juga bisa ngelatih kamu banget buat belajar jadi mandiri. Update terbaru penerimaan 2023, PKN STAN menerima sebanyak 1.100 mahasiswa baru. Dari jumlah tersebut, 953 orang lolos via jalur reguler dan 100 orang melalui jalur afirmasi kewilayahan, dan juga 47 sisanya dari jalur pembibitan. Jadi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN itu nggak main-main. Jadi ini penyelenggaraannya cuma 1 kali aja dalam waktu 1 tahun, dan melalui 4 tahapan seleksi yang ketat banget. Artinya kamu harus banget untuk menyiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa bersaing dengan ribuan pendaftar lainnya. Jadi simak trik masuk STAN yang harus kamu siapin. Kamu bisa saksiin video ini sampai habis ya. Yang pertama, kamu bisa asah fundamental skillnya kamu. Kamu bisa kuasai materi ujian dengan mendalami semua yang biasa keluar. Tahu dong, biasanya SPMB PKN STAN itu meliputi berbagai tes, kayak misalkan TPA, TBI, dan juga TKD. Jadi kenali dan juga pelajari materi yang sering muncul. Kedua, pemetaan soal. Kamu bisa kenali peta soal yang meliputi jumlah soal dan juga waktu yang diberikan. Misalnya, untuk tes potensi akademik ataupun TPA, kamu punya 45 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 40 menit. Sangat penting buat kamu ngerti bobot nilai dan juga kriteria lulusan dari setiap tes. Yang ketiga adalah time management. Kamu bisa belajar mengelola waktu dengan baik, dan ini merupakan skill yang sangat penting, yang sangat krusial banget. Usahain rata-rata waktu pengerjaan setiap soal itu nggak lebih dari 1 menit. Selanjutnya, kamu bisa belajar kelompok ataupun mandiri. Kamu bisa sesuaiin
metode belajar mana yang paling membuat kamu tuh nyaman. Nah, kalau misalkan kamu pengen dibantu sama Panara, kamu bisa membeli e-course. Manfaatnya banyak banget. Yang pertama, materinya lebih terstruktur. Yang kedua, ada panduan strategi khususnya. Yang ketiga, adanya bimbingan personalized. Dengan membeli e-course di Panara Course, kamu juga bisa mendapatkan bimbingan yang sesuaikan sama kebutuhannya kamu. Jadi tutor akan membantu kamu untuk mengidentifikasi kelemahannya kamu tuh di mana dan juga memperkuat skillnya kamu melalui sesi konseling dan juga pembimbingan yang individu. Menarik banget kan? Ayo gabung di Panara Course karena cuma ini bimbingan belajar yang terbaik dan juga terpercaya. Semoga video ini ada manfaatnya buat kamu. Sampai jumpa di lain video.